Mentari pagi menyapa halaman rumah megah milik keluarga Ardiansyah. Di balik pagar besi tempa yang dipenuhi sulur bunga bougainville, tampak orang pria muda dengan kaos lusuh yang basah oleh embun pagi. Tangannya cekatan memangkas ranting mawar yang mulai menjulur liar. Namanya Dimas. Usianya belum genap 30 tahun. Ia adalah tukang kebun yang baru bekerja 3 bulan di rumah itu. Meski baru, ia telah hafal setiap sudut taman. Dari pohon Kamboja yang berdiri anggun di sisi timur, hingga semak lavender yang menguar aroma menenangkan di dekat teras belakang. Namun, bukan taman yang membuat Dimas betah bekerja di situ. Ada seseorang yang membuatnya datang lebih pagi dari biasanya. Ibu Renata Ardiansyah. Wanita itu adalah pemilik rumah, seorang janda paruh baya yang kehilangan suaminya 3 tahun lalu karena kecelakaan. Usianya 45, namun tubuhnya masih tampak bugar, seperti perempuan di awal 30-an. Kulitnya cerah, wajahnya lembut, dan geraknya tenang tapi penuh wibawa. Setiap kali ia melintas di taman dengan gaun santainya yang jatuh anggun di tubuhnya, Dimas tak kuasa menahan pandangan. Pagi itu, seperti biasa, Dimas mulai menyapu di daunan. Sesekali ia mencuri pandang ke arah balkon lantai 2, berharap sosok anggun itu menampakkan diri. Dan benar saja, pintu geser terbuka, menampakkan Renata dalam balutan kimono tipis berwarna pastel. Rambutnya digulung rapi ke atas, leher jenjangnya terekspos dan secangkir kopi di tangannya mengepulkan uap harum. "Pagi, Mas Dimas," sapa Renata dengan senyum tipis. Dimas menghentikan sapunya. "Pagi, Bu Renata," jawabnya sambil menunduk sedikit, seperti biasa. "Lavendernya sudah mulai berbunga ya?" Renata menatap taman, matanya berbinar. "Iya, Bu. Saya pakai pupuk organik minggu lalu. Hasilnya lumayan," jawab Dimas sedikit bangga. Renata mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari taman. "Kamu telaten ya. Taman ini jadi hidup lagi sejak kamu yang rawat." Dimas tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu. Saya cuma berusaha." Hening sejenak, hanya suara burung dan gesekan daun yang terdengar. Lalu Renata berbicara lagi. "Mas Dimas nanti sempat bantu angkat pot yang di belakang ya? Aku mau ganti posisi beberapa tanaman. Lebih enak kalau dekat kolam." "Siap, Bu. Sekalian saya rapikan batu-batunya." Renata mengangguk, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Namun sebelum pintu tertutup, Dimas sempat menangkap aroma tubuhnya yang tercampur kopi dan mawar pagi. Sebuah aroma yang membuat pagi terasa berbeda. Siang hari, matahari mulai tinggi dan Dimas sibuk memindahkan pot besar di dekat kolam ikan. Bajunya kini basah oleh keringat. Otot lengannya menegang saat ia mengangkat pot demi pot. Di dalik jendela, Renata mengamati dalam diam. Pandangannya terhenti pada caranya Dimas bekerja. Ada kesungguhan yang tulus dan entah mengapa membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Setelah sekian lama hidup sendiri, Renata sudah terbiasa dengan kesepian. Namun kehadiran Dimas seperti memberi warna baru yang ia sendiri tak pahami. "Mas Dimas?" Panggil Renata dari pintu belakang membawa 2 gelas es lemon tea. Dimas mendongak, lalu segera mendekat. "Nih buat kamu. Pasti capek ya?" Renata menyodorkan segelas ke arah Dimas. "Wah, makasih banyak, Bu." Dimas menerimanya dengan hati-hati, tangan mereka sempat bersentuhan. Mereka duduk di bangku kayu dekat kolam. Untuk beberapa saat, keduanya hanya menikmati minuman masing-masing. Dimas mencuri pandang melihat bagaimana Renata menikmati siang hari tanpa riasan berlebih. Kecantikannya alami, seperti bunga yang mekar tanpa dipaksa. "Mas Dimas belum nikah?" tanya Renata tiba-tiba. Dimas batuk pelan. "Belum, Bu. Belum kepikiran juga. Masih sibuk cari rejeki." Renata mengangguk pelan. "Kamu tahu, kadang hidup itu bukan soal rejeki saja, tapi soal siapa yang ada di dekat kita saat kita pulang." Dimas menatap Renata, ada kedalaman dalam kata-katanya. Mungkin karena ia pernah merasakannya. Kehilangan dan kesepian setelah itu. Ibu Renata sendiri nggak pernah kepikiran untuk, membuka hati lagi.
Tanya Dimas ragu-ragu. Renata menoleh. Matanya menatap langsung ke mata Dimas. Aku pikir aku sudah menutupnya. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini, aku sering merasa hidup lagi. Dimas terdiam. Jantungnya berdebar. Kata-kata itu menggantung di udara seperti kelopak mawar yang belum jatuh sepenuhnya. Angin sore meniup lembut rambut Renata, dan Dimas hanya bisa menatap Dimas. Aku senang kamu kerja di sini, Mas. Ucap Renata perlahan, sebelum ia berdiri dan berjalan masuk ke rumah. Dimas masih terpaku di tempatnya. Hatinya kini seperti taman yang baru disiram. Subur, hangat, dan mungkin siap untuk berbunga. Hujan turun tanpa aba-aba. Langit kelabu menyelimutin langit Jakarta sore itu. Taman yang biasanya cerah dan ceria kini basah oleh air. Tapi bagi Dimas, hari ini terasa hangat. Bukan karena cuaca, melainkan karena hati. Sore itu, Dimas masih berada di gudang taman, merapikan alat-alat. Saat ia menutup pintu, suara Renata terdengar dari teras belakang. "Mas Dimas, sini sebentar," panggilnya lembut. Dimas segera berlari kecil, menghindari genangan. Renata berdiri di sana, mengenakan sweater rajut longgar dan celana bahan tipis. Rambutnya digerai dan wajahnya tampak segar, meski tanpa rias. "Aku buatkan wedang jahe, kamu pasti kedinginan," ucap Renata sambil menyodorkan cangkir. "Wah, makasih banyak, Bu." Padahal saya yang kerja, ibu yang perhatian. Dimas menerima minuman itu dengan senyum malu. Renata tertawa kecil. "Kamu itu sudah seperti keluarga, bahkan lebih hangat dari banyak keluarga." Mereka duduk berdua di bawah kanopi kecil yang melindungi dari hujan. Rintik air menari di atap seng, menciptakan musik alami yang syahdu. "Bu Renata," ucap Dimas perlahan. "Saya pernah bilang, kalau saya belum pernah serius pacaran ya?" Renata menoleh. "Belum. Saya rasa saya sekarang tahu rasanya jatuh cinta." Lirih Dimas. Hening, hanya suara hujan yang terdengar. Renata menatap ke depan. Wajahnya tenang, tapi matanya bergetar. "Kamu tahu, Mas," katanya akhirnya. "Aku pernah menutup hati ini rapat-rapat. Aku pikir cinta di usia seperti ini bukan buatku lagi." Dimas menatap Renata dalam-dalam. "Tapi sejak kamu datang, semua berubah. Aku merasa dihargai, diperhatikan, bahkan dicintai lagi. Aku merasa hidup kembali." Renata mengalihkan pandangan ke Dimas. Tak ada kata-kata, hanya sorot mata yang berbicara. Dan ketika tangan mereka bertemu, hanya sentuhan jari di atas meja, ada aliran hangat yang menyebar. "Aku serius, Bu," bisik Dimas. "Saya ingin mendampingi ibu, bukan sebagai tukang kebun, tapi sebagai seseorang yang benar-benar mencintai." Renata menatapnya, dan perlahan ia mengangguk. "Aku tahu kamu tulus." Dimas mengangkat tangannya, menyentuh pipi Renata dengan hati-hati. Wajah mereka semakin dekat, tapi bukan karena nafsu, melainkan karena getaran yang terpendam lama. Dan akhirnya, mereka bersandar satu sama lain, sebuah pelukan hangat yang seakan menutup dunia luar. Hujan terus turun, tapi dalam rumah itu, ada dua hati yang perlahan menyatu. 3 bulan kemudian. Rumah Renata tampak berbeda. Ada bunga-bunga baru di taman, cat dinding diganti lebih terang, dan yang paling mencolok, Dimas kini tak hanya jadi tukang kebun, tapi juga kepala rumah tangga. Ya, mereka menikah secara sederhana, hanya disaksikan keluarga dekat dan tetangga. Tak ada pesta megah, tapi semua saksi tahu, cinta mereka tulus. Pagi itu seperti biasa, Dimas bangun lebih dulu. Tapi kali ini bukan ke taman. Ia berjalan perlahan ke dapur, membuatkan teh untuk istrinya.
Renata muncul dari kamar dengan daster lembut. Rambut masih kusut oleh tidur. Namun senyumnya membuat Dimas merasa jadi pria paling beruntung. Mas Dimas suami yang rajin, goda Renata. Saya kan harus rawat bunga paling indah di rumah ini. Balas Dimas sambil menyodorkan teh. Renata tertawa dan mencubit pelan lengannya. Mereka duduk bersama di ruang makan. Tak banyak kata, hanya kehangatan. Hubungan mereka memang bukan seperti pasangan muda yang penuh keriuhan. Cinta mereka tenang, matang, tapi penuh gairah. Dalam bentuk yang lebih dewasa, perhatian kecil, sentuhan hangat, pelukan saat malam dingin. Malam yang hujan lagi. Hujan kembali turun, seperti malam mereka pertama kali saling membuka hati. Dimas menutup tirai kamar. Renata sudah berbaring dengan novel di tangan. Dimas duduk di tepi ranjang, lalu perlahan memegang tangan istrinya. "Aku bersyukur pernah jadi tukang kebun," katanya pelan. Renata menoleh, mengerutkan kening kecil. "Kenapa?" "Karena dari situ, aku bisa belajar menyiram cinta dengan sabar, menunggu waktu mekar, dan sekarang bisa memetiknya setiap hari." Renata tersenyum, menaruh novelnya, dan menarik tangan Dimas ke pelukannya. Tak ada kata, hanya tarikan nafas yang selaras. Mereka berbaring berdampingan, saling menatap dalam diam. Hanya hujan yang bersuara di luar. Dan malam itu, cinta mereka tumbuh tak hanya di hati, tapi juga dalam ikatan jiwa. Tak perlu kata hubungan suami istri dijelaskan secara gamblang, karena mereka telah menjadi suami istri, dengan segala bentuk cinta yang legal, tulus, dan penuh intimitas emosional. Sudah hampir 1 tahun Dimas dan Renata menjalani rumah tangga mereka. Taman di halaman rumah tak pernah seindah sekarang. Penuh warna, wangi, dan terawat. Namun seperti taman manapun, ada kalanya musim datang membawa kerontokan. Begitu pula dalam hati manusia. Suatu sore, Renata duduk di bangku dekat kolam ikan. Ia memandang air yang beriak lembut, tapi pikirannya jauh kemana-mana. Dimas akhir-akhir ini sering pulang terlambat. Katanya ada proyek taman di luar kota yang sedang dikerjakan bersama tim desain landscape baru. Ia bahkan pernah menginap semalam, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Renata tak menuduh, ia percaya. Tapi jauh di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai goyah. Hari itu Dimas pulang dengan wajah letih. Ia membuka sepatu tanpa suara, berharap tidak membangunkan Renata. Tapi istrinya masih terjaga, duduk di ruang tengah dengan secangkir teh yang sudah dingin. "Mas?" panggil Renata. Dimas terkejut. "Oh, ibu belum tidur." Renata tersenyum tipis. "Aku bukan lagi ibu majikanmu, Mas." Dimas mengangguk pelan. "Maaf, sayang, aku lelah." Ia duduk di samping Renata. Aroma tubuhnya tak seperti biasanya. Renata mengenalnya terlalu baik. Bukan wangi tanah dan rumput, tapi sesuatu yang lain. Parfum manis yang asing. Renata tak bertanya. Ia hanya menggenggam tangan suaminya, seakan mencoba meredam badai yang mulai terbentuk di hatinya. 3 hari kemudian, di sebuah rumah klien di kawasan Kemang, Dimas sedang memeriksa desain taman bersama seorang wanita muda bernama Fania. Arsitek landscape baru yang direkrut perusahaan taman tempat Dimas sekarang bekerja paruh waktu. Fania berusia 30, energik, cantik, dan terbiasa menggoda tanpa sadar. "Kamu tahu, Mas Dimas," katanya sambil menatap mata Dimas. "Jarang ada laki-laki kayak kamu. Sabar, teliti, dan gak sok jual gaya." Dimas hanya tertawa kecil. "Saya cuma kerja sesuai tugas aja, Mbak." "Tapi kadang kamu terlalu serius. Punya istri galak ya?" goda Fania sambil tertawa. Dimas mendadak diam.
Wajah Renata terlintas. Satu sisi dirinya merasa bersalah karena menikmati kebersamaan dengan wanita lain, tapi sisi lainnya merasa dihidupkan kembali. Dirinya yang muda, yang dulu penuh semangat dan gelora, kembali bangkit tiap kali Fania menatapnya seperti itu. Hari demi hari, Fania semakin dekat. Makan siang bersama, mengirim pesan tengah malam, membicarakan hal-hal yang dulu hanya ia ceritakan pada Renata. Hingga suatu malam saat hujan kembali turun, Dimas berdiri ragu di depan rumah Fania. "Aku udah buatkan teh," ucap Fania lembut dari balik pintu. "Masuklah, gak enak kalau kehujanan." Dan Dimas pun melangkah masuk. Satu langkah yang akan mengubah hidupnya. Sementara itu di rumah, Renata mulai merasakan perubahan. Ia bukan perempuan bodoh. Ia tahu tanda-tandanya. Suami yang menyembunyikan ponsel, suami yang senyum kecilnya hilang saat memeluk. Sentuhan yang jadi tugas, bukan kebutuhan. Tapi Renata tak menangis. Ia hanya duduk di depan cermin, menatap wajahnya. "Aku tak muda lagi, tapi aku masih bisa dicintai kan?" Pada akhirnya keheningan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Renata mengambil ponsel dan membuka galeri foto, melihat kebersamaan mereka saat pertama kali menikah. Senyum Dimas waktu itu bukan pura-pura. Lalu apa yang berubah? Pertemuan yang tak terhindarkan. Seminggu kemudian, Renata mengikuti nalurinya. Ia datang ke proyek taman tempat Dimas bekerja. Dan di sana, dari kejauhan, ia melihat Dimas dan Fania sedang tertawa. Tangan Fania menggenggam lengan Dimas dan tidak ada upaya untuk melepaskannya. Renata tak mengatakan apapun. Ia hanya menatap, lalu kembali ke mobil dengan dada sesak. Malam pertemuan dingin. Saat Dimas pulang malam itu, Renata sudah duduk di ruang makan dengan 2 gelas air dan 1 surat di hadapannya. "Mas," katanya pelan. Dimas mengangguk, duduk di seberangnya, gelisah. "Aku tahu tentang dia." Dimas tertunduk, diam. Renata mengambil napas panjang. "Aku tidak marah, hanya kecewa." "Maafkan aku," ucap Dimas akhirnya, suaranya lirih. "Aku lelah, aku bingung, aku merasa kosong." Renata tersenyum pahit. "Dan kamu pikir aku tidak? Tapi aku tetap di sini, Mas. Menunggumu, menjagamu, menyayangimu." Air mata menetes dari mata Dimas. "Aku bodoh." Renata berdiri, lalu berjalan ke arah suaminya. Ia menyentuh kepalanya, mengelus pelan. "Kita bukan anak muda yang bisa sembarangan. Kalau kamu mau pergi, aku tidak akan tahan. Tapi kalau kamu mau kembali, kembalilah dengan utuh." Dimas duduk di bangku taman yang dulu selalu menjadi tempat mereka berbicara tentang hidup. Di sini mereka tertawa, di sini juga mereka menangis. Namun hari itu, hanya ada keheningan yang mengisi ruang kosong di antara mereka. Renata berdiri di pintu belakang rumah, mengamati Dimas dari jauh. Hujan belum turun, tetapi awan gelap menyelimuti langit, seperti hati mereka berdua yang sudah lama terhalang oleh keraguan. "Mau bilang apa, Mas?" tanya Renata pelan, hampir tak terdengar oleh Dimas yang duduk tanpa bergerak. Dimas menoleh. Matanya merah, menahan emosi yang tak kunjung reda sejak malam terakhir mereka berbicara. Aku nggak tahu harus mulai dari mana," ucapnya pelan, seakan kata-kata itu berat sekali untuk dikeluarkan. Renata tersenyum tipis. Ada kesedihan yang sangat dalam di balik senyum itu, tapi dia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Ia sudah cukup kuat untuk menghadapi ini. "Aku rasa kita sudah terlalu lama menghindar dari kenyataan." Dimas menatap Renata dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku sudah berusaha, Bu, untuk kembali.
Tapi aku rasa kita sudah terlalu jauh. Aku nggak bisa bohong, Renata. Ia terhenti, suaranya tercekak. Renata mendekat, berdiri di depannya, menatapnya langsung. Kita sudah sama-sama melukai. Bukan cuma kamu, Dimas. Aku juga. Ia menghela napas panjang. Aku sadar aku juga bukan istri yang sempurna. Aku terlalu sibuk dengan hidupku, terlalu egois dengan rasa sepi yang aku rasakan. Dimas menunduk, hatinya teriris. Kita bisa perbaiki semuanya, Bu. Aku janji, aku akan lebih baik. Tidak, Mas. Jawab Renata dengan suara penuh kebijaksanaan yang menggetarkan hati. Kadang perbaikan itu tidak berarti kita harus tetap bersama. Kadang kita perlu berpisah untuk bisa tumbuh menjadi lebih baik. Untuk kita masing-masing. Dimas terdiam, mulutnya terasa kering. Jadi, ini akhirnya berakhir. Renata mengangguk perlahan, matanya memancarkan keteguhan. Iya, Dimas, ini harus berakhir. Kita terlalu terluka, dan hubungan kita terlalu rapuh. Kita saling mencintai, tapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan semuanya. Dimas merasakan hatinya bergetar. Ia ingin meraih tangan Renata, ingin meminta maaf, ingin membangun semuanya kembali. Tapi ia tahu, saat ini itu tidak akan cukup. Kadang, cinta tidak bisa memperbaiki semuanya. Kadang cinta hanya bisa memberi kita kekuatan untuk melepaskan. Renata menunduk, menatap taman yang mereka rawat bersama selama ini. Bunga-bunga yang pernah mereka tanam kini tampak rimbun. Namun ada satu bunga yang layu seperti perasaan mereka. Aku ingin kita pergi dengan kenangan yang baik, Dimas. Tidak ada lagi kata-kata marah atau perasaan terluka. Biarkan perpisahan ini menjadi sesuatu yang kita terima dengan lapang dada. Dimas menutup matanya sejenak, mengingat kembali momen-momen indah mereka bersama. Saat mereka tertawa di teras, saat mereka duduk berdua di bawah pohon Kamboja, atau ketika mereka pertama kali berbicara tentang masa depan. Semua itu kini terasa seperti mimpi. Aku akan selalu ingat semuanya, Bu. Katanya dengan suara yang serak. Aku tidak pernah menyesal. Aku hanya kecewa dengan diriku sendiri. Renata mengulurkan tangan, menggenggam tangan Dimas untuk terakhir kalinya. Kita tidak perlu menyesal. Kita hanya perlu melanjutkan hidup kita masing-masing. Aku ingin kamu bahagia, Dimas, dengan cara apapun itu. Dimas memandang Renata dalam-dalam, melihat keindahan yang masih ada di matanya meskipun ada luka yang mendalam. Ia tahu ini adalah keputusan yang sulit, tetapi yang terbaik untuk mereka berdua. Terkadang, kebahagiaan datang bukan dari bersama seseorang, tetapi dari merelakan. Aku akan selalu mencintaimu, Bu, ucap Dimas dengan suara pelan. Tapi aku tahu sekarang, kita harus berjalan sendiri-sendiri. Renata mengangguk, air mata menggenang di ikenya. Iya. Aku selalu mencintaimu, Mas. Tapi cinta kita harus berhenti di sini. Mereka berdiam dalam keheningan yang panjang. Hanya suara angin dan hujan yang semakin deras terdengar, menambah kesedihan yang terasa begitu pekat. Perpisahan yang tenang. Dimas mengumpulkan barang-barangnya dengan hati yang hampa, menatap setiap sudut rumah yang dulu penuh dengan kenangan. Setiap sudut mengingatkannya pada cinta yang dulu tumbuh subur. Ia tahu perpisahan ini adalah jalan terbaik. Namun itu tidak berarti tidak ada rasa sakit. Rasa sakit yang tidak bisa disembuhkan dengan waktu, hanya dengan penerimaan. Renata berdiri di jendela, menatap Dimas yang memasukkan tas ke mobil.
Ada rasa kehilangan yang tak terungkapkan, tetapi ia tahu ia sudah membuat keputusan yang tepat. Terkadang, cinta yang paling besar adalah melepaskan, meski itu terasa sangat berat. Dimas melangkah menuju mobilnya. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah rumah yang pernah menjadi tempatnya berlindung. Ia tahu perpisahan ini adalah akhir dari sebuah bab, tetapi bukan akhir dari hidup mereka. Mereka akan tetap mengingat satu sama lain dengan cinta yang pernah ada. Dengan langkah berat, Dimas masuk ke dalam mobil dan menghidupkan mesin. Sebelum ia melaju, ia menoleh sekali lagi ke arah Renata yang masih berdiri di jendela. Mereka saling memandang tanpa kata-kata. Hanya tatapan yang penuh dengan kenangan. Mobil Dimas bergerak menjauh meninggalkan rumah itu, dan Renata tetap berdiri di sana, memandang kepergiannya dengan hati yang hancur, namun juga penuh harapan.